Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga. Sahabat keluarga, sayang keluarga, dimanapun saling menjaga. Nah, sahabat keluarga, podcast Saga episode kali ini mengangkat tema di balik pria yang hebat, selalu ada wanita yang kuat. Dan kali ini kita kedatangan tamu kehormatan Ketua Pia Ardiagarini, Daerah 1 Koops AU 1, Ibu Dewi Teddy Rizali Hadi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Tuti, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Sehat Ibu. Alhamdulillah Ibu, kami sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat dulu ya Ibu ya. Betul Ibu. Nah, ini para viewers kita, sahabat keluarga ingin berkenalan lebih jauh dengan Ibu, dan berikut ini izinkan kami memutarkan video tentang riwayat hidup Ibu Ketua Pia Ardiagarini Daerah 1 Koops AU 1, Ibu Dewi Teddy Rizali Hadi. Nah, sahabat keluarga, tadi kita telah menyaksikan bersama riwayat hidup Ibu Dewi yang sangat luar biasa, yang tentu saja kita juga ingin tahu lebih lanjut lagi kiat-kiat beliau dalam menjalankan kehidupan keluarganya sebagai seorang istri prajurit. Nah, Ibu, tentu sebagai seorang istri prajurit yang seringkali ya Bu ya tidak terhindarkan ini jika suami kemudian ditugaskan menunaikan tugas yang harus berjauhan dengan keluarga, tentu ada suka dan dukanya. Selama ini kira-kira suka duka untuk menjalankan kehidupan yang juga tidak terhindarkan sering ditinggal oleh suami bertugas ini, apa saja nih Bu kira-kira nih Bu? Terima kasih Bu. Suka dukanya ya Bu. Ya, saya dukanya dulu saja ya Bu. Ya, kalau dukanya untuk saya sih hanya satu, berjauhan dengan suami, itu dukanya Bu. Itu jelas dukanya. Sukanya banyak Bu. Salah satunya adalah kalau saya dan anak-anak bangga karena suami masih diberi kepercayaan oleh negara untuk melaksanakan tugasnya. Itu jelas. Karena tidak semua mungkin bisa melaksanakan tugas tersebut ya Bu. Pasti ada persyaratan tertentu dan kami bangga itu. Lalu yang kedua, sukanya hubungan kekeluargaan antar istri prajurit itu semakin erat Bu. Karena biasanya kan suami melaksanakan tugas kan tidak sendiri, biasanya berkelompok. Jadi apalagi untuk kami yang tinggal di kompleks atau tinggal di asrama, di mana disitulah kami saling memperhatikan satu sama lain. Jadi kami saling memperhatikan, kami saling memberikan support karena sama-sama sedang ditinggal tugas oleh suami. Jadi disitulah rasa sayang kami terhadap teman-teman, rasa kekeluargaan kami semakin tumbuh. Lalu sukanya ilmu kami bertambah biasanya Bu, karena untuk mengisi waktu ditinggal jauh oleh suami agar tidak terlalu kepikiran, biasanya kami saling mensupport untuk saling memberi ilmu, baik itu misalnya sederhana saja kita masak bareng-bareng, kita saling berbagi resep yang baru, atau misalnya ada yang pintar keterampilan, kita saling berbagi ilmu tentang keterampilan. Jadi sukanya itu Bu, kami menambah ilmu, kekeluargaan juga semakin erat. Kalau dukanya itu tadi Bu, kami berjauhan dengan suami.
Masya Allah, luar biasa loh Bu. Ini pengalaman pribadi yang tulus, begitu ya. Kami pun dapat merasakan bagaimana situasi ya keluarga yang ikhlas, mengikhlaskan suami untuk mendedikasikan kepada bangsa dan negara. Ini sungguh terasa begitu Bu, keikhlasan dan ketulusan yang Ibu ceritakan tadi. Nah Ibu, di tengah-tengah ketulusan, keikhlasan, ada di sana kebanggaan, ada di sana suka, ada di sana duka. Kemudian ikhtiar-ikhtiar apa ini Bu yang dapat dilakukan ketika Ibu dan putra-putri ingin menjalankan komunikasi dengan Bapak, yang tentu saja juga ini bisa dijadikan tips ini, tips untuk para calon-calon juga, calon-calon keluarga yang memiliki pasangan TNI maupun juga selain TNI juga sekarang ini banyak juga yang mesti bertugas di tempat lain, sehingga yang saat ini sering dikenal dengan LDR itu ya Bu ya, long distance relationship ini bisa menjadi kiat-kiat baik para pasangan keluarga yang sudah menikah maupun yang baru akan menikah ini Bu. Komunikasi memang perlu ya Bu, dan cara bagaimana berkomunikasi rasanya kalau di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi mungkin lebih mudah dibandingkan dengan pengalaman pribadi saya 20 tahun yang lalu menikah dengan kurang lebih 20 tahun yang lalu menikah dengan suami itu lebih sulit. Tapi kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi kita bisa video call, bahkan Zoom seperti ini pun kita bisa gitu, asal tidak mengganggu kinerja suami tentu saja kita juga harus tahu. Lalu komunikasi, kalau long distance relationship kalau buat saya memang komunikasi yang perlu ya Bu ya. Jadi jangan putus komunikasi dengan suami meskipun kita berjauhan. Tapi tentu saja kalau saya tipsnya sih kalau komunikasi kita harus mengkomunikasikan yang positif kepada suami. Karena suami pun kan punya beban tersendiri dalam melaksanakan tugasnya. Jangan juga dipusingkan dengan masalah-masalah yang tidak penting yang harus disampaikan ke suami gitu. Jadi kita pun harus benar-benar bisa menjaga komunikasi seperti apa sih yang kita bisa jalin dengan suami ketika kita sedang berjauhan. Selama kita bisa masih mengatasi, kita bisa apa masalah yang terjadi, istilahnya jangan terlalu banyak curcol ya Bu, mungkin bahasanya itu kali ya Bu. Jangan terlalu curcol hal-hal yang nggak penting sama suami, sementara suami sendiri mungkin masih punya beban pekerjaan yang cukup berat gitu. Jadi kalau buat saya komunikasi itu yang penting. Mungkin kalau boleh saya berbagi pengalaman sedikit pribadi ya Bu. Silahkan Ibu, silahkan. Jadi saya pernah mengalami karena kebetulan putra-putra saya sudah besar, jadi kami berada di 3 tempat yang berbeda. Suami melaksanakan tugasnya di tempat yang ditugaskan, saya karena tanggung jawab organisasi harus berada di mana suami mendapatkan surat keputusan, dan anak-anak harus berada di tempat mereka melaksanakan pendidikan. Jadi kami berada di tempat-tempat yang berbeda sendiri-sendiri. Kalau kami sih kami membentuk grup keluarga Bu. Jadi kami membentuk grup keluarga, kalau sekarang melalui WhatsApp itu ya Bu. Disitulah kami berkomunikasi. Kami mewajibkan, saya dengan suami mewajibkan anak-anak untuk lapor istilahnya. Apa sih yang mereka laksanakan di hari tersebut, pagi-pagi mereka lapor, mau kemana mereka harus lapor di grup itu. Begitulah kami sebagai orang tua. Suami pun melaksanakan laporan paginya kami istilah, jadi menyampaikan apa sih tugasnya hari ini. Begitu pula dengan saya pun harus lapor di grup itu ke suami dan anak-anak apa yang kita lakukan. Jadi insya Allah dengan komunikasi yang tetap terjalin seperti itu melalui grup keluarga tersebut ya, kami tetap bisa menjalin komunikasi yang baik dengan suami maupun anak-anak yang berjauhan, berada di tempat-tempat yang berbeda, kota yang berbeda karena tuntutan tanggung jawab masing-masing itu Ibu. Mungkin seperti itu Bu. Baik Ibu, jadi tadi mendengarkan Ibu ini sungguh ya, ekosistem di tempat bertugas dengan sesama istri prajurit ini terbangun dengan baik. Istilahnya saling asih, saling asah, terbangun dengan baik, juga saling terus belajar ya, proses pembelajaran untuk menuju keluarga yang bahagia, sejahtera, dan juga keluarga yang berketahanan terus berlangsung, mulai dari belajar cara masak-memasak dan juga keterampilan-keterampilan lainnya. Lalu kemudian juga komunikasi di zaman sekarang ini memang perlu kita
optimalkan ya. Betul Ibu. Ada tadi itu WhatsApp, ada Zoom, juga kemudian video call dan sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa memang jalinan komunikasinya itu memang sudah terbentuk, karena tidak tertutup kemungkinan juga Ibu, walaupun teknologi ada, tapi kalau memang pola jalinan komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, maka teknologi itu juga tidak akan maksimal manfaat. Betul sekali Bu. Betul. Jadi ini luar biasa yang sudah dicontohkan oleh keluarga Ibu, bahwa pola komunikasinya ini berjalan dengan sangat baik, lalu kemudian ditunjang dengan teknologi. Betul. Walaupun berada di tiga lokasi yang berbeda, ya luar biasa banget. Betul. Kami punya 2 putra, yang satu di Bandung, kebetulan satu di Jakarta. Kadang-kadang jadi 4 lokasi kami Bu izin. Masya Allah. Luar biasa ya. Tapi itu tadi ya, komitmen untuk terus saling kasih sayangnya tertuangkan, komunikasi terus terjalankan, ini yang berasa sih Ibu, itu luar biasa berasanya. Dan teknologi kembali lagi hanya tinggal menjadi alat penunjang saja. Betul, hanya penunjang saja. Semuanya komitmen dari kita sebagai keluarga ya Bu, antara suami, istri dan anak-anak itu sih. Benar banget Bu. Ini saya juga wawancarain Ibu nih rada merinding. Ibu, jadi Ibu kan ketika kita juga di satu sisi bangga dengan kepercayaan negara untuk suami dan terus berkomitmen juga menunjang suami, juga berkomitmen membesarkan, menumbuh kembangkan anak-anak. Tapi kita dalam posisi misalnya sedang LDR ya, dengan suami. Kira-kira nih kiat-kiat apa untuk menjadikan kita nih selaku seorang istri yang kata Ibu tadi, pilih-pilihlah kalau sedang ngobrol walaupun lewat video call misalnya dengan suami virtual gitu kan. Nah, kiat apa nih Ibu? Ibu tetap tegar, tetap kuat untuk terus membesarkan, menumbuh kembangkan putra-putri dengan baik ketika suami sedang LDR nih Bu. Kiat-kiatnya ya Bu, mungkin gini Bu, pada saat kita memilih jodoh kita sudah harus tahu resiko. Mungkin tidak hanya kami sebagai istri prajurit, tapi mungkin beberapa pekerjaan pun mengharuskan biasanya untuk LDR tadi ya Bu. Jadi pada saat kita memilih jodoh kita harus yakin dengan kekuatan kita untuk menerima resiko apa sih yang ingin dihadapi. Dan mungkin pasangan kita pun atau calon pasangan pun harus jujur ya Bu. Maksudnya jangan hanya yang manis-manis saja diceritakan di awal, tapi mungkin harus juga apa sih sebetulnya pekerjaan dari pasangan kita pun mungkin kita harus tahu juga Bu. Kalau kiat-kiat mungkin tadi apa Bu, kiat-kiat merawat atau Bu izin? Mendidik anak mendidik anak. Ya artinya agak sendiri kan akhirnya karena suami sedang LDR gitu, kita jadi sendiri nih ngerawat anak, membesarkan anak itu. Kira-kira apa nih yang tantangannya, lalu kemudian apa kiat-kiatnya yang bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat keluarga Bu? Kalau merawat dan mendidik memang pada awal pernikahan rasanya kita harus membuat komitmen dengan pasangan kita, dengan suami. Model pendidikan apa sih yang kita akan terapkan kepada putra-putri kita? Jadi intinya kita sebagai orang tua harus satu suara ya Bu, harus satu ritme ya Bu ya. Jangan satu ke kanan, satu ke kiri, akhirnya akan membuat anak bingung. Jadi itu yang harus kembali komunikasi. Kalau menurut saya kembali komunikasi itu adalah segalanya buat saya Bu. Kembali kita harus berkomunikasi dengan pasangan kita. Bagaimana sih kita harus mendidik anak-anak kita? Itu harus disampaikan, harus diobrolkan. Jadi walaupun nanti suami sedang melaksanakan tugas, kami harus berjauhan, tapi pola asuhnya tetap sama. Jadi anak-anak tidak bingung. Jadi jangan sampai mungkin kalau cerita ringannya gini Bu, kalau ada bapak boleh makan es krim kapan saja misalnya. Tapi kalau bapak lagi nggak ada, hanya ibu aja yang ada di rumah, cuman boleh seminggu sekali. Nah, mungkin itu cerita ringan. Mungkin contoh ringannya saja seperti itu ya Bu ya. Atau mungkin kalau ada bapak boleh, kalau anak-anak udah besar boleh pulang agak malam. Tapi kalau bapak nggak ada, ibu doang di rumah, mungkin jam 9 sudah harus pulang misalnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita harus mengusahakan tetap satu ritme. Itu yang harus dikomunikasikan dengan suami. Jelas memang cara merawat dan mendidik anak saat pasangan sedang jauh itu tidak mudah ya Bu.
Kadang kita harus juga berpikir sendiri gitu. Selama kita bisa menyelesaikan sendiri, kita juga jangan terlalu banyak curhat mungkin sama suami. Kita berusaha dulu sendiri. Kita harus benar-benar harus mengiman apa sih yang harus dilakukan gitu. Kalau suami jauh itu tidak harus dikit-dikit curhat, dikit-dikit anak nggak mau makan, nelfonnya, jangan seperti itu juga sih. Kita harus tetap mandiri, kita harus juga mencari ilmu. Nah ini ilmu Bu, nah ini mungkin saya mendambakan, kita pun harus banyak menambah ilmu ya Bu. Banyak kan sekarang termasuk mungkin dari sahabat keluarga ini juga kita bisa mendapatkan ilmu gimana sih mendidik dan mengasuh anak, bagaimana cara merawat anak, bagaimana menghadapi persoalan apabila anak bagaimana apalagi kalau sudah memasuki usia remaja ya Bu, bagaimana itu rasanya banyak bisa kita temui. Kita bisa belajar dari YouTube, kita bisa belajar dari buku, kita bisa belajar dari acara seperti podcast seperti ini. Jadi kita harus mau belajar agar kita punya ilmu yang banyak untuk bagaimana merawat mendidik anak meskipun kita berjauhan. Dan yang kedua tadi Bu, komunikasi, komitmen bagaimana cara merawat anak, kita harus satu suara dengan pasangan. Mungkin itu Bu. Menarik ya, menarik. Jadi sebagai seorang pasangan, sebagai seorang ibu, kita tentu saja terus dituntut untuk mengikuti zaman, kemudian mencari ilmu, dan mencari ilmu sekarang ini tersedia sangat banyak yang Ibu bilang ya, termasuk ini alhamdulillah podcast Saga ini dimaksudkan juga untuk mengedukasi, memotivasi dan menginspirasi para sahabat keluarga agar terus dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, menjalankan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta keluarga-keluarga yang semakin berketahanan, keluarga-keluarga yang semakin bahagia semoga. Amin. Menarik tadi Ibu. Nah, menarik sekali ya pengalamannya Ibu ini, semakin ngobrol, semakin menarik, juga semakin terasa gitu bagaimana kemudian Ibu menjalankan seluruh kehidupan berkeluarganya ini dengan sangat baik, dengan dapat menjadi suri toladan bagi sahabat keluarga yang lainnya. Nah Ibu, di dalam kehidupan keprajuritan ini ya Ibu ya, barangkali di antara kawan-kawan ibu-ibu lainnya, mungkin para suami-suaminya nih ada yang bertugas yang resikonya itu cukup ini ya Bu ya, resikonya itu cukup tinggi begitu ya. Sehingga ketika menjalankan tugas tersebut, bagi istri dan anak-anak yang ditinggalkan ini memiliki rasa khawatir tentunya. Yang kita harapkan kan tentu menjalankan tugasnya ini berjalan dengan baik, suami sehat, suami selamat hingga kembali ke rumah. Namun demikian, resiko-resiko ini kan juga ada yang tidak bisa diantisipasi secara manusia ya. Itu tidak terlepas juga dari takdir. Nah, kira-kira dalam mengatasi kekhawatiran, lalu kemudian juga dalam antisipasi hal semacam ini di lingkungan pengurus atau di lingkungan istri-istri prajurit ini, apa kiranya Bu yang dilakukan untuk mengurangi rasa khawatir dan sebagainya? Risiko pekerjaan memang cukup berat ya Bu, mungkin tidak untuk kami saja sebagai prajurit TNI, tapi banyak risiko pekerjaan lain pun mempunyai risikonya masing-masing. Kami memang hanya bisa pasrah ya Bu, pasrah, segala ketentuan memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami lakukan ya kami banyak berdoa saja sih Bu. Kami banyak berdoa untuk keselamatan suami, keselamatan pasangan yang sedang melaksanakan tugasnya mungkin di tempat yang konfliknya cukup berat, memang itu resikonya sangat besar Ibu. Jadi kami hanya bisa pasrah, berdoa, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami harus saling menguatkan sih, intinya seperti itu. Kami sesama istri prajurit, kami harus bisa saling menguatkan. Kami harus bisa kami harus bisa sama-sama menjadi teman curhat yang baik dengan teman.
sebetulnya seperti itu, karena jangan juga dipendam sendiri, mungkin akan akibatnya kurang bagus ya Bu. Jadi kami harus bisa saling mengisi, saling bertukar pikiran, saling menguatkan, dan yang terakhirnya itu tadi Bu, berdoa. Kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hanya untuk keselamatan suami kita yang sedang bertugas, tapi kita sendiri yang ditinggalkan juga untuk anak-anak, untuk kami sendiri, kami pun ya itu sih Bu, berdoa yang ini, yang jelas kami serahkan semuanya kepada yang di atas, karena segala ketentuan pasti udah yang terbaik untuk kami. Iya, baik Ibu. Jadi kalau bisa sedikit saya garis bawahi beberapa hal. Tadi itu Ibu sudah menjelaskan bagaimana situasi saling asih, saling asah, saling asuh di antara para sesama istri prajurit ini sangat tercipta dengan baik. Lalu kemudian pola asuh keluarga ini perlu terus terbina, dan sama polanya baik ketika semua berkumpul di rumah maupun ketika ber-LDR, seluruhnya ber-LDR, baik suami maupun anak-anak ber-LDR, pola asuhnya tetap sama, komunikasi ini merupakan inti, dan teknologi itu bisa menunjang kemudahan kita dalam menjalankan komunikasi. Yang penting hasrat, keinginan, dan memang kesadaran kita untuk terus berkomunikasi, keinginan berkomunikasi satu dengan yang lain ini terus diciptakan. Yang paling penting intinya tadi kalau menurut Ibu kan pola komunikasinya ini harus ada dulu. Kan teknologi ini hanya tinggal penunjang saja, Bu. Penunjang saja. Samping itu juga banyak berdoa dan kita berpasrah diri selain berikhtiar dan tentu berdoa. Dan ini merupakan hal-hal yang sangat positif yang dijalankan, yang bisa diterapkan bagi sahabat keluarga lainnya. Nah, Ibu ini betul tadi Ibu, tidak hanya prajurit TNI, sekarang ini banyak juga profesi-profesi lain yang juga menghadapi resiko yang tidak kalah beresikonya dibandingkan dengan prajurit TNI. Nah, sehingga tips-tips dalam menjalankan kehidupan keluarga ini saya kira relevan sekali untuk didengarkan bersama ya, baik keluarga-keluarga yang telah menjalani kehidupan keluarganya maupun calon-calon yang menjalankan keluarga. Nah Ibu, di segmen terakhir ini adakah kiranya hal-hal lagi yang Ibu ingin sampaikan kepada para sahabat keluarga sehingga siap menjalani kehidupannya dan terus menjalankan fungsi-fungsi keluarganya dengan baik walaupun hidupnya penuh dengan LDR. Iya Bu. Siap. Kalau untuk calon-calon mungkin tadi saya sudah sampaikan ya Bu, saat kita memilih jodoh ya kita harus tahu resikonya. Siapa jodoh kita, siapa calon pasangan kita, itu kita harus kenal baik. Jangan setelah terikat dalam suatu ikatan pernikahan baru mempertanyakan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi mungkin tadi saya juga sudah sampaikan, kejujuran dari calon pasangan pun, dari calon suami pun harus ada. Jadi jangan hanya yang manis-manisnya saja yang diceritakan sebelum menikah, begitu ketemu pas udah masuk dalam dunia pernikahan ternyata berbeda dengan apa yang diceritakan pada saat sebelum menikah. Itu jangan sampai terjadi. Sebenarnya intinya begini, kita memang harus punya keimanan yang kuat, jelas itu Ibu. Kepercayaan terhadap pasangan, rasa percaya dan tanggung jawab terhadap tugas, itu jelas Bu, tanggung jawab terhadap tugas itu yang harus kita miliki sebetulnya. Keimanan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Insya Allah kalau kita memiliki ketiga hal tersebut, kita bisa menjalani pernikahan sampai dengan resiko seberat apapun pasti kita bisa hadapi. Setelah rasa keimanan, kepercayaan, dan tanggung jawab, yaitu pola komunikasi yang baik. Itu yang harus selalu terjalin. Jangan karena berjauhan, karena LDR-an, komunikasinya menjadi kurang baik. Karena kalau sudah seperti itu, kalau pola komunikasinya sudah tidak baik dengan pasangan, mau kita dekat maupun kita sedang berjauhan, rasanya itu kehidupan rumah tangga akan tidak apa ya Bu, kurang harmonis lagi rasanya. Kalau suami dan istri mungkin di rumah hanya sibuk dengan handphonenya masing-masing, itu jangan juga seperti itu. Jadi tetap pola komunikasi baik kita sedang berjauhan maupun kita sedang bersama-sama itu harus terjalin dengan baik. Lalu keterbukaan ya Bu.
Keterbukaan pun rasanya harus kita tanamkan. Tidak hanya keterbukaan antara suami dan istri, tapi juga dengan anak-anak. Jadi anak-anak diusahakan, kalau buat saya pribadi, saya ingin tidak hanya menjadi seorang ibu buat anak-anak saya, tapi saya ingin menjadi seorang teman. Begitu pula suami saya. Jadi kami ingin dengan anak-anak itu menjadi seorang teman buat mereka. Karena kalau kita menempatkan posisi sebagai orang tua, kadang-kadang mereka tidak mau terbuka ya Bu. Kalau menurut pengalaman saya sih seperti itu. Jadi kami berusaha untuk menempatkan ke diri kami berdua ini sebagai teman buat anak-anak. Jadi mereka bisa curhat apapun kepada kami. Dan ya itu kembali lagi mungkin untuk pasangan-pasangan muda, di awal pernikahan, sebelum mungkin kita memiliki putra putri, kita harus punya satu pola asuh, satu suara antara ibu dan bapak ini harus satu suara, jangan berbeda. Ini yang mungkin harus dikomunikasikan sebelum kita memiliki putra putri, mungkin di awal-awal pernikahan. Mungkin seperti itu saja ya Bu. Kalau kami ya kembali lagi komunikasi rasanya Bu, yang buat saya sih rasanya bisa melalui segala resiko, melalui 20 tahun lebih pernikahan ini ya komunikasi itu ya Bu. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa banget ini sahabat keluarga ini bisa memetik hikmah dan juga memetik pelajaran dari tips-tips tadi yang dibagikan oleh Ibu Dewi, di mana sebelum menikah ini ya memang harus saling terbuka juga. Ketika menikah juga terbuka, lalu kemudian terhadap putra-putri menjadi teman, sehingga mereka merasa di rumah punya teman, jangan di luar curcol sama teman ya, ketika di dalam rumah malah diam saja. Nah ini tips ini saya kira sangat bisa untuk diterapkan dan sangat baik untuk diterapkan, bahwa kita pun harus bersikap sebagai teman bagi putra putri kita agar tercipta keterbukaan di dalam kita membimbing, mendidik dan menumbuh kembangkan putra putri kita dengan sehat dan juga dengan baik. Lalu tadi tentu saja tidak lupa landasan keimanan, keberagamaan yang terus dipupuk dan juga diterapkan, serta tanggung jawab kepada negara. Ini tentu saja juga mencerminkan tanggung jawab kepada keluarga pula sekaligus. Dan Ibu Dewi tadi juga sudah menceritakan bagaimana kita ini mesti berterus terang, jangan hanya yang baik-baik saja, tetapi segala sesuatunya ya diomongin. Diomongin, diutarakan, lalu kemudian jika ada yang tidak disenangi, ya bagaimana mengatasinya, kalau ada hal yang baik bagaimana memupuknya, dan kemudian juga tadi dikatakan oleh Ibu Dewi, bagaimana kemudian komunikasi ini menjadi inti, menjadi tonggak untuk kita bisa terus memegang teguh komitmen-komitmen yang sudah sejak awal tadi dibicarakan, sejak pertama menikah dan sebagainya, mesti ada komitmen. Di antara komitmen ini pola asuh harus sama ya, baik sedang LDR maupun tidak. Nah ini sungguh sangat baik dan harus konsisten di jalan. Iya, betul Ibu, itu yang harus konsisten, itu yang tidak mudah sebetulnya, tapi yang memang harus konsisten. Dan bukan, mungkin Bu boleh saya tambahkan, silakan. Mungkin saya sih menganggap bahwa, dan saya ini tanamkan kepada putra-putra saya juga, bahwa keluarga adalah tempat kita pulang. Disitulah kita selelah apapun, serumit apapun, tapi keluargalah tempat kita pulang, keluargalah tempat kita bisa lagi tenang. Kalau buat kami sih itu ya, kami berusaha untuk menciptakan hal seperti itu gitu, bahwa sejauh apapun kamu pergi, buat putra-putra saya, sejauh apapun kamu nanti menuntut ilmu atau nanti sudah memiliki pekerjaan, tapi keluargalah tempat kita pulang. Mungkin seperti itu ya Bu kalau buat kami. Setuju banget ini Bu, saya juga dukung, sependapat sekali Bu. Iya betul sekali, keluarga itu tempat kita segala-galanya, benar Ibu banget, setuju. Ketika lelah, iya Bu, iya ketika segala sesuatu ini semuanya akan terselesaikan ketika kemudian kita berada di dalam sebuah keluarga yang nyaman, yang kita ciptakan bersama kenyamanannya itu, yang kita bicarakan bersama, yang kita rajut dan juga kita rawat bersama.
Ini banget setujunya saya, Ibu. Sehingga bagaimana kemudian mengupayakan keluarga-keluarga seperti inilah yang dapat dijadikan tempat bersandar, tempat kembali, sejauh apapun kita bertugas, sejauh apapun kita menuntut ilmu, inilah yang kita ikhtiarkan dari berbagai upaya-upaya, diantaranya seperti Ibu tadi contohkan, ya ayo kita cari ilmunya, kita cari referensinya dari pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani oleh seperti keluarga Ibu Dewi ini misalnya, untuk kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya, dan kita contoh hal-hal yang baiknya. Ini Ibu Dewi, terima kasih sekali lagi nih, luar biasa ya. Kenapa ya saya selama ngobrol sama Ibu kok saya merinding melulu ya. Saya heran juga ini, heran deh. Luar biasa ya, maksudnya getarannya itu berasa sih Bu. Getarannya ini sangat berasa. Bagaimana Ibu merawat keluarga, merawat putra-putri, dan juga di sisi lain juga terus berasih asah-asuh dengan istri-istri ya, anggota lainnya. Ini berasa sekali, luar biasa sih ikhtiarnya Ibu. Terima kasih sekali lagi, ini kita mendapatkan ilmu ya yang luar biasa, mendapatkan pembelajaran dan referensi untuk bisa diadop nih, ditiru oleh sahabat keluarga dimanapun berada. Nah, sahabat keluarga, dimanapun berada, inspirasi yang diberikan oleh narasumber kita tadi kiranya dapat kita sebarluaskan juga ya, tidak hanya bagi keluarga kita, tapi juga keluarga-keluarga di sekitar kita, kerabat, tetangga kita. Dan tentu saja harapan kami semakin banyak lagi yang dapat mengikuti podcast Saga ini yang kita tayangkan secara premier setiap hari Rabu pukul 14 di kanal YouTube Tuti Kusumawati. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like dan komen, dan share kepada lebih banyak lagi keluarga, agar lebih banyak lagi pula keluarga-keluarga yang mendapatkan edukasi dan termotivasi, juga terinspirasi untuk menjalankan kehidupan keluarganya dengan lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami untuk episode Di Balik Pria Yang Hebat Selalu Ada Wanita Yang Kuat bersama Ketua PIA Ardiagarini Daerah 1 Koops AU 1 Ibu Dewi Teddy Rizali Hadi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sampai ketemu. Senang berkenal dengan Ibu. Sampai ketemu lagi Ibu izin. Siap Ibu, sampai ketemu. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.